Syakira dan juga Nawa ini dia bersahabat bertiga orang ini. Ini cukup ini ya, kita agak terharu nih mendengar ceritanya ini ya terkait persahabatan mereka bertiga. Ini adalah salah satu orang lagi ada namanya Najwa Aisyah ya, yang insya Allah beliau sebenarnya mau melanjutkan ke sekolahnya ke Timur Tengah insya Allah. Dan ternyata Allah berkata lain, Allah lebih sayang Najwa. Hari Rabu kemarin ya, Najwa itu berpulang. Nah, Masya Allah sekali ceritanya ya pemirsa ya. Najwa ini ketika dipanggil oleh Allah ini dalam keadaan sangat baik. Dan katanya dalam sholat berjamaah ya, sholat Isya berjamaah. Ini boleh kita cerita sedikit ini mengenai Najwa. Syakira atau Nawa? Jadi di Najwa kan di asrama Kak, untuk melanjutkan ke Timur Tengahnya dia belajar bahasa di Al-Madani ya, di Al-Madani gitu. Nah, ketika sholat Isya pas di rakaat ketiga gitu Kak, dia mundur Kak, mundur dari saf, terus dia ke toilet. Pas di toilet itu ada temannya juga yang menyaksikan, dia udah kesakitan di situ, udah ngerintis juga kesakitan. Terus mungkin teman-temannya juga panik gitu Kak. Jadi dibawanya bertenang lah dulu Kak, diurut-urut juga dulu. Nah, pas mungkin udah ditenangin, nah di situ si Najwanya pingsan gitu Kak. Pingsan? Iya. Sempat dilarikan ke rumah sakit? Sempat di rumah sakit. Pas di rumah sakit, pas di IGD, dokternya bilang Najwa udah nggak ada. Sudah nggak ada pas di perjalanan? Pas di perjalanan. Oke. Gimana sih Najwa ini untuk menggapai cita-citanya di Timur ini, kenapa? Pernah cerita enggak dulu? Pernah. Kenapa? Najwa emang orangnya tuh emang ingin berdakwah gitu kan Kak. Tambah dia juga dari lingkungan keluarga yang pendakwah semuanya Kak. Jadi Najwa ini untuk mendukung pendidikannya ke Timur Tengah, dia itu Kak masuk ke ma'had gitu Kak, untuk pembekalan bahasa. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya karakternya si Najwa ini gimana kalau dalam bergaul bersama teman-temannya? Najwa sendiri emang sering mengingatkan kami berdua Kak untuk kebaikan. Misal kami, ya kalau misalnya kita keluar tuh ada iman yang goyah kadang kan Kak. Misalnya kayak jilbab terpendek kan misalnya, Najwa yang mengingatkan Kak. Najwa yang mengingatkan. Ya, untuk dalam segi pergaulan dengan dunia luar gitu kan Kak. Karena kami bergabung dengan orang luar, Najwa yang selalu mengingatkan kami Kak. Oke. Cukup sedih ya kehilangan Najwa ya. Dan Najwa ini juga salah satunya orang yang sangat ingin berdakwah, yang akan membawa teman-temannya itu ke jalur yang baik saja, itu Najwa ya. Dan sekarang adik-adik ini, dan alhamdulillahnya Syakira sudah lebih kurang ada 11 juz sudah hafal, kemudian Nawa juga sudah lebih kurang ada 11 juz. Ini gimana sih adik-adik ketika bersama dengan Al-Quran ini? Dan kita sudah lihat ini Najwa ya, dia meninggal dengan keadaan baik. Tentu dalam kehidupan sehari-harinya tentu yang dia buat itu adalah aktivitasnya yang baik juga, makanya dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan yang baik. Nah, kalau adik-adik bersama dengan Al-Quran ya, ini kan Najwa juga cukup ini ya, ceritanya juga cukup menginspirasi kita, meninggal dalam keadaan yang baik. Ini ketika kawan-kawan bersama dengan Al-Quran, alhamdulillah sudah 11 juz ini, Masya Allah. Ini 11 juz ini tidak gampang ya, sangat-sangat tidak gampang. 1 juz saja mungkin untuk ini kita yang tidak difokuskan, tidak diwajibkan bersama dengan Al-Quran di sekolahnya, kalau tidak ditempa di sekolah, itu tidak akan bisa mampu untuk 11 juz ini. Nah, dari Syakira, gimana sih Syakira? Ketika sudah 11 juz ya, kemudian arahnya tuh lebih jelas ini. Sebenarnya dengan hafalan sebanyak itu lebih susah untuk mempertahankannya sih. Mempertahankan yang lebih baik. Kalau di hari salah kita setelah selesai sholat kami selalu murojaah gitu kan Kak. Kalau di luar, kalau murojaah tuh kayak sendirian di kos tuh kayak itu kadang ada juga sih Kak ujian. Ada malas-malasnya ya. Ada beratnya kalau sendirian tuh Kak. Kalau di hari salah lingkungannya bersama-sama lebih, dan melihat teman-teman yang udah lebih banyak hafalannya terpacu kita. Jadinya ya. Oke. Kalau di luar kan lebih sendiri gitu Kak. Oke. Kalau Nawa sendiri gimana? Nawa sendiri beruntung sih Kak, beruntung. Al-Quran tuh penting banget gitu Kak. Dari Al-Quran juga ya mungkin karena udah di luar gitu Kak, lingkungan luar, fokus kuliah juga, ya mungkin lebih tertinggal gitu Kak kalau dibanding di Arisalah dulu ya, yang dimana-mana
sama Al-Quran gitu kan Kak. Tapi insya Allah kami juga bakal Tetap istiqomah. ya tetap istiqomah. Ya istiqomah itu sih Kak yang susah. Iya, mempertahankan Ya, itu mempertahankan itu yang susah. Oke. Nah, kalau dari Kak Latifah ini melihat adik-adik ini sudah terarah ini bersama dengan Inaroh ya, si Syakira sekarang sudah di Undri Kak. di Unri. Kalau Nawa sekarang di Di Andalas Kak, Ah, Universitas Andalas. Universitas Andalas. Gimana nih jebolan-jebolan dari Inaroh ini? Kak Latifah sekarang melihat ini dan ada satu temannya yang mungkin Allah lebih sayang bersama dengan Najwa ya. Gimana nih menurut Kak Latifah ini? Ya, kita dari Inaroh kita berusaha untuk terus mengayomi adik-adik yang sudah tamat di Arisalah bergabung dengan kita, dan kita ingin memberikan program-program yang ada di Arisalah dulu kita lanjutkan lagi di Inaroh. Seperti nantinya kita berusaha untuk memfasilitasi mereka. Kalau dulu di Arisalah ada mentoring ya setiap pekan. Nah, kita ingin berusaha memfasilitasi mereka lagi untuk mengikuti kegiatan itu. Nanti kita bisa memberikan mentornya itu adalah dari Inaroh juga gitu. Jadi mentoring itu nanti kita kalau mentoring itu seperti FGD yang mana nanti ada satu orang kakak pembinanya yang akan membina adik-adiknya, memberikan targetan amalan yaumi setiap harinya, dan juga ada targetan hafalannya. Nah, kita berharap juga adik-adik ini bisa bergabung ataupun mengikuti program-program kita nantinya. Bisa mengarahkan lagi terkait tahfiznya, amal yauminya, dan agenda-agenda yang biasa kita lakukan, tapi kita belum tentu melakukannya ketika sudah tamat seperti itu Kak. Oke. Nah, pengalamannya dari Kak Latifah ini ketika sudah bertemu dengan, ini kan Kak Latifah sudah ini ya kategorinya milenial ini ya, bukan Gen Z atau Gen Z? Aduh, 96 apa tuh ya Kak? Milenial ya. Bertemu dengan para Gen Z ini gimana sih Kak Latifah? Bertemu dengan para Gen Z ini susah nggak diatur adik-adiknya ini? Enggak sih Kak. Mungkin kendalanya karena kita belum pernah ketemu. Jadi ini pertama kali juga ketemu mereka, karena tamat dari Arisalah itu 2015 ya. ketika apa tuh SD. Oh iya, belum SMP. Iya. Nah, seperti itu. Jadi paling kalau misalnya adik-adik ini karena jaraknya jauh, biasanya mereka lebih nurut Kak. Biasanya mereka lebih nurut kepada kakaknya. Dan alhamdulillahnya juga ya nggak susah sih Kak, Alhamdulillahnya nurut ya. Karena sudah terbentuk dari Arisalahnya terlebih dahulu ya. Jadi ke alumninya pun pasti akan mengalir juga seperti itu ketika kita belajar juga di Arisalahnya ya. Oke.